الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad jaa, dan sungguh telah datang, dan sungguh telah datang Rasuluna, utusan-utusan kami, para malaikat, Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, bil busra, dengan membawa kabar gembira, yaitu akan dikasih anaknya mana Ishak, dan dikasih cucu namanya Nabi Yakub setelah Nabi Ishak nanti. Qalu, mereka para rasul, para malaikat berkata, salaman, aku ucapkan kepada engkau salam. Qala, berkata Nabi Ibrahim, salamun, semoga keselamatan atas kalian juga. Fama labitha, maka tidak berselang lama, anja'a, datanglah Nabi Ibrahim bi'ijlin hanid, dengan membawa anak sapi yang dibakar di atas batu. Ini sehingga dagingnya betul-betul empuk begitu, dan sangat enak itu masakan yang seperti ini, masakan bakar. Falamma ra'a, maka ketika Nabi Ibrahim melihat aydiyahum, tangan-tangan mereka, la tasula ilaihi, tidak nyampe kepada anak sapi panggang, nakirahum, maka Nabi Ibrahim merasa aneh kepada mereka, ingkar dengan perbuatan itu. Ini manusia tetapi kok enggak makan. Duh, ini kan bukan manusia ini. Nabi Ibrahim wa jasadan masuk ke dalam hati Nabi Ibrahim, membatin dalam minhum, dari mereka, khifatan, rasa khawatir atau takut. Ini jangan-jangan malaikat ini lah, malaikat ini dah mau bawa apa ini? Betul. Kalau mereka, para malaikat berkata, la takhaf, jangan khawatir, tahu saja para malaikat. Inna, sungguhnya kami ursilna, kami diutus, ila qaumi Lut, untuk menghancurkan kaum Lut. Nah, tenang kan. Wa mar'atuhu, dan istrinya Nabi Ibrahim, qaimatun, dalam keadaan beliau dalam keadaan berdiri. Wa dhahikat, maka beliau sarah ini, yaitu maka beliau tertawa, karena memang kaumnya Nabi Lut ini betul-betul sudah kurang ajar betul. Begitu datang malaikat untuk menghancurkan mereka, maka istrinya Nabi Ibrahim, Sarah, ini langsung tertawa, seneng, ya hancur aja. Wabasyarnaha, maka kami memberi, ini beliau itu khidmat tamu, istrinya Nabi Ibrahim ini khidmat tamu. Dia berdiri sambil mengkhidmati tamunya itu. Dia kok dengar kami ini malaikat mau menghancurkan kaumnya Nabi Lut. Wah, seneng akhirnya beliau. Wabasyarnaha, maka kami kasih kabar gembira insiro Nabi Ibrahim, yaitu Sarah, bi Ishaq, dengan akan dikasih anak namanya Ishaq. Wa min warai, dan dari setelahnya Ishaq, wa min warai Ishaq, dan saya setelahnya Ishaq, Yaqub, anak namanya Yaqub, namanya sudah disiapkan juga oleh Allah, insyaallah. Ada kasih Ishaq, terus nanti setelah Ishaq tak kasih lagi kamu Yaqub, anaknya Ishaq. Jadi artinya itu cucu itu ya anaknya Mbahe juga gitu. Qalat berkata istrinya Nabi Ibrahim, ya wailata, aduh herannya, apakah aku akan melahirkan, aku akan punya anak atau melahirkan, wa ana, sedangkan aku ajuzun, adalah perempuan yang sudah tua 99 tahun. Wahada, sedangkan ini, wahada ba'ali, sedangkan suamiku ini syekhon, tua juga 120 tahun. Orang tua semuanya, ini namanya mukjizat. Ini anak yang keluar karena satu rahmah dari Allah. Insyaallah. Inna hada, sungguhnya kejadian ini, laisya'un, sungguh sesuatu ajibun, yang aneh. Dua orang tua punya anak bayi, aneh ini nanti.
Kalau mereka para malaikat berkata, ta'jabina, apakah kamu perempuan merasa heran min amrillahi, dari keputusan Allah? Kalau sudah Allah takdir, tidak ada yang mengherankan, itu tidak ada. Unta saja keluar dari batu. Ini mana keluar masih dari manusia. Rahmatullahi rahmatnya Allah, barakatuhu dan barakahnya Allah alaikum semoga atas kalian, ya ahlal baiti, wahai ahlal bait, rumahnya Nabi Ibrahim, penduduk penghuni rumahnya Nabi Ibrahim. Innahu sungguhnya Allah hamidun, adalah zat yang sangat-sangat terpuji dipuji, majidun lagi mulia. Walamma dhahaba, maka ketika sudah hilang an Ibrahim, dari Nabi Ibrahim, ar-ra'u, rasa takut, wajah adhu, dan telah orang itu kalau khawatir takut itu ditambani kelawan kabar gembira. Obatnya itu orang takut khawatir, kasih kabar gembira. Nabi Ibrahim takut ini mau dihancurkan, wah ini bahaya, susah, kasih kabar gembira, akhirnya jadi tenang. Wajah adhu, dan telah mendatangi Nabi Ibrahim al-bushra, kabar gembira akan dikasih anak dan dikasih cucu. Yujadiluna, maka Nabi Ibrahim mendebat kami fi qaumil Lut, di dalam urusan kaumnya Nabi Lut. Ini ada orang Islam di sana, kenapa mau dihancurkan? Banyak loh orang Islam di sana. Apa kalian akan menghancurkan satu kampung yang ada 300 orang Islam? Tidak, kami enggak menghancurkan seperti itu, kata para malaikat. Kalau 200, kami juga enggak ada 300. Kalau ada 40 orang, kami tidak akan menghancurkan kampung yang masih ada 40 orang Islam. Kalau 14 orang itu juga enggak kami hancurkan. Kalau satu orang pun kami juga enggak akan hancurkan. Itu Nabi Lut ada loh di situ. Itu kan ada Lut, itu orang iman di situ itu. Dan banyak juga keluarganya. Kami tahu apa yang akan kami buat untuk Nabi Lut nanti, katanya. Akhirnya mereka berkata, ya inna Ibrahim, sungguhnya Nabi Ibrahim, la halimun, adalah orang yang sangat-sangat penyabar, lagi bijaksana, awahun, lagi banyak berdoa kepada Allah, munibun, lagi kembali kepada Allah. Ya Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, a'rid, berpanggilah kamu an hada, dari urusan ini, jangan mendebati lagi, udah ini sudah takdir. Innahu, sungguhnya qad ja'a, telah datang amru rabbika, takdirnya Tuhanmu untuk menghancurkan kaum Lut. Wa innahum, dan sungguhnya mereka atihim akan mendatangi mereka adzabun adzab, ghairu mardud, yang tidak dapat ditolak lagi. Walamma ja'a, dan ketika datang rusuluna, utusan-utusan kami, Lutan, kepada Nabi Lut, ini keponakan Nabi Ibrahim, bila masih keluarga juga. Maka merasa susah Nabi Lut bihim, dengan kedatangan mereka, karena mereka ini mempunyai wajah yang ganteng-ganteng gitu. Sedangkan kaum Lut itu suka cari orang-orang ganteng gitu. Orang-orang cakep, orang-orang itu dicari, terus dikumpuli gitu. Itu orang edan, itu awalnya LGBT di dunia itu ya ini, itu kaum Lut itu. Nah, sekarang itu mau dilegalkan, itu amaliyah kaum Lut itu. Nah, ini kalau itu sampai terjadi, ya apa yang terjadi kepada kaum Lut ya juga akan terjadi juga pada zaman sekarang ini. Makanya kalau udah Eropa mau melegalkan apa itu LGBT, ya itu artinya mau kehancuran Eropa. Itu aja. Wadhaqa, dan telah mereka itu membalik-balik segala sesuatu, Pak kaum Lut ini. Wadhaqa, dan jadi sempit bihim, dengan datangnya mereka, dzar'an dada atau hati. Faqala, dan Nabi Lut berkata, hadza, ini yaumun asibun, adalah hari yang sangat berat. Wajahu, dan telah mendatangi Nabi Lut kaum Nabi Lut, tenan. Nah, kaumnya berbondong-bondong
yuhra'una mereka cepat-cepat ilaihi kepada Nabi Lut, mendatanginya, minta itu tamu-tamu ganteng itu supaya diserahkan kepada mereka. Nggak taunya mereka itu adalah Al-Gujo untuk membunuh mereka semuanya. Jadi kayak keliru. Yuhra'una mereka bercepat-cepat ilaihi kepada Nabi Lut. Min qabluna sebelumnya mereka ini kaum Lut, kanu adalah mereka adanya mereka ya'muluna mengamalkan as-sayyiati keburukan-keburukan, yaitu mereka mendatangi laki-laki lewat duburnya. Mereka itu orang-orang yang buruk atau orang kotor, orang enggak jelas. Qala berkata Nabi Lut, ya qaum hai kaumku, haulai banati mereka anak-anakku. Hunna mereka itu maka nikahilah mereka, hunna mereka adharu lebih suci lakum bagaimana dari untuk kalian. Kamu ini jangan ngawini orang-orang laki-laki itu loh. Kalau mau kawinlah sama orang perempuan, nikahilah sama orang perempuan. Maka Nabi Lut mengatakan itu anak-anakku perempuan itu loh kalau kamu mau itu. Ini sebagian ulama mengatakan ini Nabi kaumnya itu kan masih kafir, bagaimana Nabi Lut menyerahkan putri-putri beliau kepada orang-orang kafir. Sebagian ulama katakan itu syariatnya Nabi Lut dulu itu masih membolehkan untuk nikahnya orang kafir pada orang Islam. Wallahu a'lam. Sebagian katakan enggak, yang dimaksud itu setelah mereka masuk Islam terus baru nikahilah anak-anakku itu. Kalau kalian mau jangan nikahi, jangan ngawini orang-orang laki-laki. Nah, ada yang mengatakan maksudnya itu banati adalah anak-anak perempuan yang ada di kaum situ, karena seorang nabi itu adalah bapaknya kaumnya, maka wanita-wanita di situ itu adalah anak-anaknya nabi di situ itu, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Sehingga itulah para wanita, itulah artinya para wanita-wanita itulah kalau kamu nikahi, kalau kamu mau itu lebih suci, lebih bersih daripada kalian ngawini para laki-laki. Itu buruk sekali perbuatan itu. Wattaqullah, maka takutlah kepada Allah. Wala tuhzuni, dan janganlah engkau mempermalukan aku, maksudnya ini. Wala tuhzuni, dan janganlah kalian semuanya mempermalukan aku. Fi dhaifi, di dalam berbuat buruk kepada tamu-tamuku. Alaysa, apakah tidak ada minkum dari kalian rajulun rasyid, seorang laki-laki yang berakal, yang pinter, kayaknya sing pinter loh. Sing duwe akalmu, cobalah gunakan akalmu. Wong orang kok masih terus mau LGBT terus saja. Gunakan akalmu. Karena LGBT itu adalah asu sila. Lalu mereka berkata, laqad alimta, maka laqad alimta, sungguh kamu sudah tahu wahai Lut, malana tidak ada bagi kami fi banatika di dalam anak-anak perempuanmu min hakin dari ketertarikan. Kami enggak tertarik dengan para wanita, katanya. Astagfirullahaladzim. Wa innaka, dan sungguhnya kamu la ta'lamu, sungguh kamu tahu manurid, apa yang kami kehendaki, yaitu kami pengennya laki-laki, katanya. Maunya pantas nanti itu tempeleng ya. Kalau berkata Nabi Lut, annali, kalau sungguhnya bagi aku bikum, untuk menjaga dari keburukan kalian kuatan, satu kekuatan, atau aku dapat berlindung ila ruknin, kepada satu keluarga syadidin yang kokoh, supaya dapat melindungi kami, aku dan apa itu tamu-tamuku. Kalau mereka berkata, yaitu para utusan, ya Lut, wahai Nabi Lut, inna, sungguhnya kami rusul rabbika, adalah utusan-utusan Tuhanmu, para malaikat. Sengaja mendo-mendo jadi orang ganteng, ya, sengaja seperti itu. Dan mereka itu diutus untuk membantai kaum Lut habis. Halayasilu, mereka sekali-kali mereka tidak akan sampai ilaika, kepada kamu. Fa'asri, maka berjalanlah pada waktu malam, bi ahlika, dengan membawa keluargamu, bikitain di
dipotongan, bikin kalian dipotong atau di sebagian minal laili di waktu malam yang paling gelap. Wala yaltafid janganlah menoleh minkum dari kalian ahadun seorang pun illam ra'ataka kecuali istri kamu, makan menoleh dan akhirnya akan dapat azab juga karena istrinya ini enggak taat kepada Nabi Lut. Sebenarnya semua keluarga sudah dikasih tahu jangan menoleh kita berangkat, tapi istrinya itu masih ada rasa seneng atau kepada kaumnya. Begitu diajak maka masih noleh ke belakang aja, masih berat untuk meninggalkan kaumnya yang kafir itu dan berat meninggalkan hartanya, dunianya, kesenangannya, syahwatnya itu. Innahu sungguhnya yusibu akan mengenai istrimu ma asabahum apa yang mengenai kaummu. Inna mau'idahum sungguhnya waktu perjanjian datangnya siksa mereka as-subhu adalah waktu subuh, maka malam berangkatlah, subuh mereka habis. Alasa subuh, tidakkah waktu subuh biqarib dengan waktu yang sangat dekat. Falamma jaa amruna, ketika datang amruna, keputusan kami untuk menghancurkan mereka, ja'alna maka menjadikan aliyaha bagian bawah mereka, bagian bawah kampung mereka safilah jadi bagian atas dibalik itu. Jadi mereka Jibril datang ke situ itu kemudian disekop gitu bawahnya pakai diangkat tumplek dibalik begitu saja seperti kamu nyekop tanah itu diangkat kamu balik tumplek, nah dah habis terpendam semuanya mereka itu. Belum lagi masih dikasih yaitu wa amtarna dan kami hujankan, kasih hujan alaiha di atas kampung mereka hijaratan batu min sijil dari sijil yaitu tanah yang menganga air api, tanah yang panas yang digodok dengan api namanya, yaitu kayak semacam apa ya, lava. Min sijilin mangdudin yang terus menerus terus ditutup sampai seperti itu. Hancurlah kaum itu, hancur lebur. Insyaallah. Musawamatan sebagai alamat inda rabbika dari sisi Tuhanmu, pemahya dan tidaklah batu-batu itu atau apa itu negeri kampungnya kaum Lut itu minal zalimin dari orang-orang zalim, yaitu orang-orang Mekah bibaid jauh itu loh, wong dekat saja itu tempatnya kaum Lut itu. Oh, kenapa itu orang-orang Quraisy yang zalim itu kok enggak ambil pelajaran itu? Coba lihat itu, loh hancur loh. Orang yang tidak menghiraukan peringatan dari nabinya. Nah, sebetulnya tinggalan kayak seperti itu peringatan untuk orang yang hidup ini, mereka dihancurkan dijadikan sebagai peringatan. Tuh apa itu Fir'aun sampai sekarang muminya masih ada. Coba lihat itu, coba lihat, pandangi betul-betul ingah-ingih itu Fir'aun itu, kamu pandangi sekarang, pandangi saja masih ada itu. Wahai Fir'aun gimana rasanya kadang-kadang ya ingah-ingih dulu berkuasa habis-habisan, membunuh orang habis-habisan, membunuh orang iman kayak membunuh tikus. Sekarang dia jadi hitam legam kayak tikus. Ya, seperti itu. Ya, akibatnya seperti itu. Jadi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman, tidak mengindahkan peringatan-peringatannya para nabi. Sekarang nabi enggak ada, tapi peringatan-peringatan baginda nabi masih terus ada. Ada Al-Qur'an, ada hadis, dan diteruskan oleh para ulama dan para dai yang terus membuat peringatan-peringatan. Kalau tidak diindahkan, ya apa yang terjadi kepada orang sebelum kita juga akan terjadi pada diri kita sendiri juga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim. اللهم ارحم سيدنا محمد وغفر لنا سيدنا محمد اللهم ألف بين قلوبهم سيدنا محمد اللهم انصرهم سيدنا محمد اللهم عسى سلطان نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.